Halo semua, selamat datang di perjalanan vlog saya selama 7 hari di 3 negara, yang dimana negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia. 7 hari 3 negara, satu perjalanan penuh makna. Nah, di sini kita akan menyusuri 3 negara, di mana kita dapat melihat, menikmati keindahan wisata dan budaya lokalnya, serta menyelami kisah pembangunan yang menjadi fondasi kemajuan kota ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bagaimana masyarakat di sini berperan aktif dalam membangun masa depan mereka sambil menikmati pesona setiap sudut di negeri ini. Yuk ikuti perjalanan saya terus ya. Perjalanan saya dimulai dari Pelabuhan Sri Bintang Pura di Tanjung Pinang, tempat yang menjadi saksi banyak kisah berlayar menuju negeri tetangga. Di sini, hiruk-pikuk kapal yang berlabuh dan suara debur ombak seolah mengajak saya membuka lembaran baru pengalaman antar negara. Dari sinilah pintu saya terbuka untuk berkeliling negara, di mana negara Asia Tenggara, Singapura, Thailand, dan Malaysia, memulai petualangan yang tak terlupakan. Perjalanan dilanjutkan kembali hingga sampailah saya di negara Singapura, di mana saya beserta rekan mahasiswa mengunjungi salah satu lembaga pendidikan yang berada di Singapura, yaitu Amity Global Institute. Di tengah kota Singapura yang gemerlap, Amity berdiri sebagai pusat pembelajaran sekaligus laboratorium sosial. Amity di Singapura bukan hanya sebuah gedung pendidikan, tetapi sebuah pusat kegiatan yang menggabungkan pembelajaran formal dan praktek sosial. Tempat ini menjadi titik temu mahasiswa dan masyarakat dalam menggagas pembangunan berkelanjutan melalui diskusi interaktif dan berbagai proyek komunitas yang nyata. Lingkungan modern, bersih, dan asri menambah semangat belajar dan berkarya. Setelah perjalanan panjang dan penuh cerita dari Singapura, akhirnya saya tiba di Thailand, negeri gajah putih, penuh warna dan tradisi yang kaya. Rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda, di mana setiap sudutnya menyimpan kisah dan keunikan budaya. Di sini saya langsung merasakan semangat masyarakatnya yang hidup dan hangat. Terlihat dari cara mereka menjaga tradisi sambil terus berkembang bersama pembangunan masa kini. Perjalanan belum berhenti. Malam ini saya akan menjelajahi ASEAN Bazaar Night dengan menaiki angkutan umum khas di sini, atau masyarakat sering menyebutnya dengan Nin Tuk Tuk khas Thailand. Mencicipi jajanan tradisional yang menggoda selera dan menyelami lebih dalam bagaimana masyarakat di sini ikut berperan aktif dalam pembangunan mereka. Yuk ikutin terus ya ceritanya. ASEAN Bazaar Night adalah pasar malam yang penuh warna dan budaya, menampilkan keragaman kuliner dan produk khas negara-negara ASEAN. Dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip dan aroma rempah yang menggoda, bazar ini menjadi tempat favorit warga lokal dan wisatawan untuk mencicipi jajanan tradisional dan berburu oleh-oleh. Keesokan paginya, kami melanjutkan kembali perjalanan. Kami mengunjungi salah satu tempat obat herbal di Thailand, yaitu Errawadi. Errawadi adalah pusat obat herbal tradisional Thailand yang memadukan kearifan lokal dan ilmu pengobatan alami. Berderet rak obat-obat alami dari beragam tanaman memberikan warna khas tempat ini. Berjalan menyusuri lorong-lorong Errawadi, saya seolah dibawa ke dunia lain, di mana
Ilmu dan alam berpadu harmonis. Bau harum rempah dan tanaman herbal yang menjamut saya saat belajar berbagai obat tradisional yang telah menemani masyarakat Thailand selama berabad-abad. Setiap botol dan bungkus membawa cerita tentang kesehatan alami dan keajaiban yang tersembunyi dalam alam. Nah, tempat selanjutnya yaitu Kaesong atau tempat souvenir yang berada di Thailand. Kaesong merupakan pusat kerajinan tangan dan souvenir di Thailand yang memadukan keindahan seni tradisional dengan produk modern. Berbagai pilihan barang seperti pakaian khas, aksesoris, dan oleh-oleh unik tersusun rapi, memenuhi ruang tokoh penuh warna dan kehangatan lokal. Perjalanan dilanjutkan kembali. Akhirnya saya telah sampai di Pasar Terapung, tempat yang dimana yang paling saya nantikan yang ada di Thailand ini. Pasar Terapung di Thailand adalah salah satu tradisi paling ikonik, di mana para pedagang dengan perahu kecil menjual barang dagangan dan makanan khas di atas air. Pasar ini berfungsi sebagai pusat ekonomi sekaligus atraksi budaya yang memikat hati wisatawan dengan suasana yang unik dan autentik. Menyelusuri Pasar Terapung, saya disambut keceriaan dan hiruk-pikuk kehidupan yang mengalir di atas air. Penuh warna dan cerita, pasar ini adalah simbol keuletan rakyat Thailand menjaga tradisi sambil memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini, saya juga menikmati soto babat khas Thailand dan juga di antara suara tawar-menawar dan gelak tawa masyarakat. Nah, keesokan harinya saya melanjutkan kembali perjalanan. Saya mengunjungi salah satu tempat souvenir dan tas yang berada di Thailand, yaitu Nora Plaza. Nora Plaza adalah pusat perbelanjaan modern yang menawarkan ragam produk, souvenir, dan aksesoris berkualitas tinggi, termasuk tas dan kerajinan khas Thailand yang diproduksi oleh pengrajin lokal. Lokasi ini menjadi destinasi utama wisatawan yang membeli oleh-oleh dengan pilihan lebih eksklusif. Nora Plaza menghadirkan sensasi berbelanja yang modern tanpa meninggalkan sentuhan tradisional. Koleksi tas dan souvenir yang dipajang dengan rapi memikat para pengunjung yang merasakan budaya Thailand yang berkembang dan tetap terjaga kualitasnya di sini. Nah, tempat selanjutnya yaitu Chang Pua Kem di Thailand. Chang Pua Kem adalah kawasan wisata yang menggabungkan keindahan alam dan budaya lokal untuk pengalaman liburan yang menyenangkan. Kita melanjutkan kembali perjalanan menuju Pantai Sabilabi di Songkhla City, Thailand. Pantai Sabilabi dikenal dengan pesona alamnya yang memukau serta patung naga besar yang menjadi landmark unik. Pantai ini menjadi tujuan favorit untuk bersantai, menikmati pemandangan laut, dan berfoto dengan latar ikon budaya yang kental. Di Pantai Sabilabi, desiran ombak dan patung naga yang megah menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Suasana tenang dan panorama laut membuka ruang bagi siapa saja untuk melepas penat sambil menikmati keindahan simbol budaya yang kaya makna.
Setelah perjalanan panjang selama berada di Thailand, akhirnya saya telah sampailah di negara Malaysia. Tempat yang pertama kali saya kunjungi yaitu Masjid Putra yang berlokasi di Putrajaya, Malaysia. Masjid Putra merupakan mahakarya arsitektur Islam di Putrajaya, menampilkan perpaduan elemen tradisional dan modern. Kubah merah muda yang ikonik dan desain interior yang megah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata budaya yang populer. Masjid Putra adalah saksi keindahan seni dan keagungan spiritual Malaysia. Berjalan menyusuri setiap sudutnya, saya menyatu dengan harmoni desain yang menenangkan jiwa, sekaligus mengagumi perpaduan tradisi dan inovasi yang tertuang dalam tiap detail arsitekturnya. Malam hari, saya mengunjungi sebuah menara kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia. Menara kembar Petronas adalah landmark tertinggi di Kuala Lumpur dengan arsitektur futuristik yang megah. Menara ini menjadi simbol kemajuan dan kekuatan Malaysia sebagai negara maju yang dinamis dan modern. Akhirnya kegiatan kita selama 7 hari selama berada di 3 negara, Singapura, Thailand, dan Malaysia telah selesai. Untuk itu kita semua balik lagi ke Indonesia melalui pelabuhan Malaysia menjadi titik akhir perjalanan laut yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara, tempat seluruh pengalaman dan kisah perjalanan berpulang ke rumah. Dengan hati penuh cerita dan pelajaran, saya meninggalkan pelabuhan Malaysia untuk kembali ke tanah air. Setiap gelombang laut mengiringi langkah saya membawa pulang pengalaman luar biasa dalam perjalanan KKLN yang tak terlupakan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video vlog seru saya selama 7 hari ini. Semoga kita semua bisa diberi kemudahan lagi untuk pergi ke next trip selanjutnya. See you!